Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, selamat bertemu kembali di ibadah Mektikit kita pada pagi hari ini. Masih bersama Kak Seni dan Kak Nita. ya, jadi Kak Nita, sebelum kita mulaikan ibadah ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Rulesnya ya Kak Seni Ya, ya. Oke. Yang pertama, selain kita mempersiapkan Alkitab dan buku kerikma, Ya, kita harus yuk semuanya udah mempersiapkan siap. hati. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Sip. Yang ketiga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi jalan-jalan. Wah, Kita iya. mau fokus untuk beribadah. Untuk Kak Nita. beribadah ya Kak ya. Siap. Tapi sebelum kita mulaikan ibadah kita satu dalam doa. Nanti adik kita Sharon bahwa kita masuk dalam doa. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah Mektikit Plus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah Mektikit Plus. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semua. Ya adik-adik, wah Kak Nita percaya semua bersuka cita ya Kak Seni ya. Puji Tuhan, Kita Kak juga Nita. di sini bersuka cita ya Kak. Amin. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang judulnya Yesus, Idolaku. Haleluya. Yuk semuanya bangkit berdiri semuanya. Kita mau berlompat, kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus idolaku. Haleluya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, ke depan. Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Siapa yang berkuasa? Yesus berkuasa. Ayo katakan dengan iman. Iblis dikalahkan, iya iya iya. Oh, yuk semuanya lompat yang tinggi. Ya ya ya, maaf yang rendah ya. Ya 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 ya, lagi. Ya 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 ya. Ya 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 ya, Yesus idolaku. Yesus idolaku, Yesus. Yesus idolaku, Yesus. Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Katakan sama-sama. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Amin. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ayo semuanya lompat yang tinggi. Ya 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 ya. Ya ya ya, sekali lagi. Lompat yang tinggi. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Sekali lagi. Ya ya, siap-siap. Ya ya ya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan Kak Nita. Pujian tadi katakan Yesus berkuasa. Iya Kak, tapi Kakak capek gak sih lompat-lompat bersama? Ngos-ngosan. Tapi tetap Iya semangat loh ya, Kak Nita. karena kita sungguh-sungguh bersuka cita dan melompat buat Tuhan. Kita mau Haleluya. lanjutkan pujian kita dengan satu pujian lama Kak Nita. Lagu apa tuh, Kak? Bartimius buta. Adik-adik tahu enggak Bartimius siapa? Dia tokoh yang buta, tapi disembuhkan siapa Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bartimius buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Ada satu hari Yesus melalui oleh kuasa
dia disembuhkan, dia disembuhkan. Oleh kuasa Tuhan, dia disembuhkan. Bartimius buta, duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada satu hari Yesus melalui, oleh kuasa Tuhan dia disembuhkan, dia disembuhkan, dia disembuhkan. Oleh kuasa Tuhan dia disembuhkan, dia disembuhkan, dia disembuhkan. Oleh kuasa Tuhan dia disembuhkan, dia disembuhkan, dia disembuhkan. Oleh kuasa Tuhan dia disembuhkan, dia disembuhkan, dia disembuhkan. Oleh kuasa Tuhan dia disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, barusan pujian itu bilang apa? Bartimius yang buta, Tuhan Yesus sembuhkan. Karena Tuhan Yesus, dia Allah yang apa Kak? Berkuasa. Berkuasa ya adik-adik ya. Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Dan pagi hari ini, setiap kita rindu Tuhan Yesus ada di dalam Hati kita. hati kita, ada di dalam hidup kita ya Kak ya. Semuanya boleh duduk kembali, tapi tetap sopan di hadapan Tuhan, lipat tangannya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus idolaku, mari hadirlah di dalam hatiku selalu Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, Engkau yang menjadi Raja atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus ku panggil. Yesus Engkau aku undang dalam hatiku Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik belajar untuk sembah Tuhan pagi ini. Sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami undang Engkau Tuhan. Hadirlah di dalam hati kami, hadirlah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mari adik-adik belajar sembah Tuhan pagi ini. Belajar sembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu, buka mulutmu, dan katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
langkah kami Tuhan. Di tengah setiap anak-anak Mighty Kids-Mu yang sedang menyembah-Mu pagi ini Tuhan, kami undang Kau masuk dalam hati kami. Kami undang Kau masuk dalam hidup kami Tuhan. Memimpin setiap langkah kami, menuntun setiap kehidupan kami Allahku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, memimpin hidup kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami, setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Nanti Gaby akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, barusan kami sudah memuji Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk dapat beribadah ya, untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Pertama Tante mau mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan menyertai kita di tahun yang baru ini anak-anak. Tuhan bersama dengan kita. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Puji Tuhan anak-anak, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan buku Kerikma ya. Buku Kerikma di tanggal 9 Januari 2022. Yang di situ judulnya adalah kesembuhan di kolam Bethesda. Ya, kesembuhan di kolam Bethesda. Mari kita baca anak-anak firman Tuhannya, buka Alkitabnya. Udah siap semua Alkitabnya? Ayo, siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Udah dapat semua? Mari kita baca. Anak-anak di rumah juga ikut baca ya, keluarkan suaramu membaca Alkitab bersama-sama sama Tante Ida. Sudah siap semua? Mari kita baca Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah itu goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, katakan ya, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini diceritakan bahwa ada orang sakit selama 38 tahun. Ya, ada satu kolam dikatakan di sana di Yerusalem di pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ya, ada 5 serambinya. Anak-anak ngerti apa itu serambi? Ya, ini kolam ini ada kolam. Ada 5 serambinya. Serambi itu seperti teras begitu ya anak-anak ya. Seperti teras. Di sana sini ada serambinya, ada 5 dikatakan. Ada 5 serambi. Di situ penuh sama orang sakit anak-anak. Penuh sama orang sakit. Ya, 5 serambi itu orang sakit semua. Yang dibilang buta, yang dibilang lumpuh, ya, segala macam orang sakit ada di situ. Nah, kolam itu sewaktu-waktu airnya bisa bergoncang karena ada malaikat Tuhan yang menggoncang air itu, dan siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu saat air digoncang anak-anak ya, saat air itu bergoncang, siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu penyakitnya akan sembuh. Ya. Penyakit apa saja anak-anak? Ya, saat malaikat Tuhan menggoncang air dalam kolam itu, siapa yang duluan masuk dia akan sembuh. Tetapi yang belakangan masuk, ya nggak sembuh. Karena harus duluan masuknya, ya. Harus duluan nyemplung ke dalam kolam itu. Kalau sudah nyemplung, dia akan sembuh. Sembuh dengan sempurna. Ya. Tetapi anak-anak, dikatakan di sini, orang yang 38 tahun sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa jalan ke kolam itu untuk menerjunkan dirinya ke situ. Karena apabila dia mau ke sana berusaha untuk jalan ke kolam itu, sudah ada orang lain yang masuk ke dalam kolam itu duluan. Jadi dia susah. Dia bilang, mungkin bahasa kita bilang, aduh bagaimana ya caranya ya supaya saya bisa terjun ke dalam kolam itu, supaya saya bisa sembuh. Tetapi tidak ada orang, dia katakan tidak ada orang yang membawa saya untuk terjun ke dalam kolam itu saat airnya bergoncang. Kasihan ya anak-anak ya. Kasihan, tidak ada yang bantu dia. Dia sendirian di situ. Sakitnya sudah 38 tahun. Anak-anak bayangin deh. Sakit 38 tahun. Mungkin dia sakit itu seumur hidupnya ya. Mungkin dari kecil dia sudah sakit. Sehingga dikatakan 38 tahun dia sakit. Tidak bisa sembuh. Tidak ada yang bantu dia untuk terjun ke dalam kolam itu saat air kolam digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Tetapi dia tetap di situ, dan satu saat Tuhan Yesus datang. Ya, dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya. Sini dia bilang, ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring, di ayat ke-6 ya anak-anak ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Tuhan Yesus tahu, walaupun belum pernah ketemu, belum pernah kenal, Tuhan Yesus tahu kalau dia sakit, dia ada di situ, Tuhan Yesus tahu. Ya, hebat ya Tuhan Yesus kita ya. Dia tahu segalanya. Di sini katakan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Tuhan Yesus tahu kalau orang ini sakit 38 tahun, sudah lama. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tahu dalam keadaan begini dia orang ini. Ya. Berkatalah Tuhan Yesus ya kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Tuhan Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu,
Orang lain sudah turun mendahului aku. Dia katakan itu kepada Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus berkata apa kepada orang yang sakit ini? Dia katakan di ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, Tuhan Yesus dengan ucapannya saja, dengan perkataannya yang luar biasa, perkataannya itu penuh mujizat, luar biasa. Dia cuma bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Apa yang terjadi anak-anak? Kita baca di ayat selanjutnya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ya, bahagia sekali orang ini bisa sembuh anak-anak ya. Tuhan Yesus lihat dia, lalu dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang ini langsung berjalan. Dia angkat tilamnya dan dia berjalan, dia sembuh anak-anak. Puji Tuhan, haleluya. Kira-kira senang gak orang itu? Sangat-sangat senang ya anak-anak ya, karena dia bisa sembuh, dia bisa berjalan. Itu semua oleh karena Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus kita yang penuh mujizat, yang ajaib, perkataannya ajaib ya. Cuman berkata bangunlah, orang itu bangun, angkatlah tilammu, berjalanlah, orang itu bisa berjalan. Haleluya, puji Tuhan anak-anak. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang heran dan ajaib. Nah, sekarang Tante mau tanya, kalian sakit apa? Adakah penyakit di dalam tubuh kalian? Adakah kalian rasakan sakit di dalam tubuhmu? Satu hal yang kalian harus tahu anak-anak, walaupun tubuh kita sehat, ya, kita sehat, kita tidak sakit, kita tidak buta, kita tidak lumpuh, kita bisa main-main, ya. Tetapi kadang-kadang ada satu penyakit yang membuat kita tidak menyadari bahwa kita itu sakit. Apa itu anak-anak? Penyakit apa itu? Ini penyakit yang semua orang alami di dalam kehidupan kita. Ya. Penyakit itu adalah penyakit malas. Ya. Malas membaca kerikma, malas membaca firman Tuhan, malas berdoa. Kalau mau tidur ya tidur aja, kalau mau bangun ya bangun aja, mau makan ya makan aja tanpa berdoa. Ini penyakit malas anak-anak. Ya, penyakit ini penyakit malas. Jangan kalian biarkan penyakit ini tumbuh semakin subur di kehidupan kita. Ya, mari kita panggil Tuhan Yesus. Ya, panggil Tuhan Yesus untuk sembuhkan dari malas kita ini. Jangan sampai kita biarkan malas ini tumbuh dengan subur di kehidupan kita. Lalu semakin lama, semakin kalian besar, semakin malas, sudah terbiasa dengan malas. Akhirnya sampai tua malas terus. Tidak seperti itu anak-anak ya. Jangan seperti itu anak-anak ya. Tetapi Tante tahu. Ya, Tante percaya anak-anak Mike Tikit GPDI Gilgal Mataram adalah anak-anak yang setia, anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin. Tante percaya semua anak-anak Mike Tikit rajin membaca kerikmanya, rajin membaca firman Tuhan ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kalian ya. Ada Roh Kudus dalam hidup kalian untuk membantu kalian, memberi semangat. Ayo baca Alkitab, ayo baca kerikmanya, ya. Begitu kata Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Anak-anakku sekalian, tidak ada jalan lain untuk kita dapat bersemangat membaca firman Tuhan. Hanya satu, Tuhan Yesus yang bisa memberikan semangat itu di dalam kehidupan kita. Ya. Roh Kudus yang memberikan itu, melalui Roh Kudus Tuhan Yesus menolong kita untuk kita semangat membaca firman Tuhan. Begitu bangun tidur berdoa dan berpikir, abis ini saya akan baca Alkitab, baca kerikma,
ya. Tante percaya anak-anak Mektikit GPDI Gilgal Mataram rajin semua. Puji Tuhan anak-anak. Tuhan minta kita untuk tidak malas. Tuhan minta kita untuk kita bersemangat. Tuhan minta kita supaya kita tetap berdoa. Karena di dalam doa itu ada Tuhan Yesus yang akan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Penyakit malas ini Tuhan akan sembuhkan. Oke? Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini anak-anak kita sudah belajar ya. Sudah belajar bagaimana seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang mau berdoa memanggil Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kembali pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Tuhan sudah tolong kami dalam ibadah kami pagi ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Terlebih kami sudah menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap setia, tetap rajin untuk membaca Alkitab, rajin membaca kerikma, sehingga Tuhan Yesus selalu ada di setiap kehidupan kami, menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Tuhan tolong anak-anak kami, mungkin ada yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan sembuhkan. Mungkin juga orang tua mereka ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesusahan, mari Tuhan sembuhkan, beri jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan yakin mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak kami dan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga minggu depan kami boleh kembali beribadah di dalam ibadah Mektikit yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Alaskan doa kami dan kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Haleluya. Amin.